Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV, yang mana channel Zakir TV akan mengangkat kisah-kisah baik dari pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Mudah-mudahan di dalam setiap videonya ada pelajaran yang harus ditiru dan juga tidak ditiru ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya agar selalu mendapatkan kisah-kisah atau pelajaran baru ya dari channel Zakir TV. Pada video kali ini saya akan mengisahkan atau memberi judul Jangan Suka Syirik di Dalam Hati Kita ya sahabat channel Zakir. Pada saat itu saya membeli jaring ikan ya sahabat channel Zakir. Membeli jaring ikan satu gulung atau ya kurang lebih sekitar 50 meter panjangnya ya jaring ikan itu. Nah, untuk apa jaring ikan itu? Saya untuk usaha ya atau untuk ikhtiar. Untuk ikhtiar mencari ikan di kali-kali itu kan, di sawah-sawah yang kalau musim banjir itu sawah yang terendam banjir itu, maka saya pasang jaring. Lalu saya tunggu 2-3 jam kemudian itu saya ambil ikannya. Terus kalau sudah dapat ya saya jual, dikelilingkan ya apapun yang saya dapat ikannya. Dan mohon maaf kalau di setiap video channel Zakir itu ada kadang suka batuk ya saya sahabat. Mungkin kaget kalau batuk karena memang cuacanya lagi peralihan cuaca ya, dari musim panas mau musim dingin. Jadi lumayan agak ini ya, lumayan agak ekstrim gitu, ekstrim. Jadi banyak penyakit-penyakit kecil ya. Seperti itu ya sahabatnya. Nah, lanjut saya itu setiap menjaring ikan yang didapat itu ada ikan gabus, ada ikan betok, dan juga ikan-ikan air tawar ya sahabatnya. Kalau sudah dapat itu saya kumpulkan, beberapa kali ngambil atau ngayari ya bahasanya itu, kita tinggalkan kan jaring itu 2-3 jam kemudian nanti saya nyebur lagi, ambil lagi ikannya. 2-3 kali mengambil, terus ditinggalkan untuk dijual dulu. Jaringnya maksudnya ditinggalkan, saya jual dulu ikannya, muter keliling ya ampun. Dan alhamdulillah itu dilakukan sama saya setiap hari dan cukup lama juga ya. Nah, kenapa saya berhenti? Di situ ada satu kejadian yang tidak diinginkan. Setelah setiap hari itu saya mengambil ikan atau mencari rezeki dengan cara menjaring ikan itu ya sahabatnya Zakir. Akhirnya alhamdulillah untuk mencukupi kebutuhan keluarga kecil itu alhamdulillah ya dapat terus begitu. Karena jaring itu kan tidak pernah saya ambil atau jarang ya, kecuali airnya itu surut baru saya ambil pindah seperti itu. Ada satu kejadian yang tidak diinginkan. Pada saat itu sore hari saya ngambil ikan, terus dapatnya alhamdulillah kurang lebih kalau diambil itu
ditimbang itu 8 kilo ya, ada 7 kilo begitu ya sahabat channel Dakir. Nah, pada saat itu kan 5 kilo, 7 kilo, 8 kilo juga sudah alhamdulillah cukup ya untuk kebutuhan, karena saya jual keliling itu paling murah saya jual Rp8.000 ya ikan betok. Kalau ikan gabus kadang dapat banyak saya jual 20 begitu ya. Nah, kejadian di sore itu pas saya ngambil ikan itu dapatnya alhamdulillah melimpah ya sahabatnya. Itu berkisar ya 15 kilo gitu. 15 kilo. Nah, di situ ada orang yang bertanya, loh kan ya, masang di mana mang? Ya, sore gitu. Masang jaring, masangnya di sawah, ya bilang. Di sawah sebelah mana? Nah, itulah mungkin kesalahan saya beritahukan ya sahabat. Tuh saya bilang tuh kalau dari darat ini saya hitung itu 5 kotak, saya bilang tuh 5 kotak di tengah di situ. Oh lumayan ya katanya, banyak juga gitu. Iya saya bilang alhamdulillah ini Kang gitu kan. Nah tidak tahunya yang tanya sama saya itu ya sahabat yang Dakir, profesinya sama, yaitu masang jaring juga ya. Ya saya kan tidak tahu ya, karena pas tanya sama saya kan tidak bawa peralatan jaringnya. Akhirnya ya saya kasih tahu itu 5 kotak dari jalan, akan saya inikannya tuh di situ tuh. Nah akhirnya pulang ya, saya itu pulang untuk menjual ya hasil dari jaringan ikan itu. Dapatnya 15 kilo itu, ada juga itu warung yang beli untuk digoreng kan ya, itu dijual mateng seperti itu. Ya 15 kilo itu saya dapat uang itu sekitar 120.000 ya, karena enggak sama sih jualnya, ada yang 10.000 kalau masih gede-gede itu kan pada berani gitu. Itu kalau udah ukurannya itu size-nya itu kecil ya orang pasti nawar. Begitu ya sahabat channel Dakir. Nah setelah hari itu saya agak sedikit mendapatkan banyak ya, 120.000 ya, saya pulang. Nah, terus kan jaring itu kan masih saya pasang ya, atau nggak diambil gitu malamnya itu. Bertujuan apa? Karena setiap harinya juga kalau pagi-pagi saya datang ke situ terus ambil ikan yang ke jaring semalam itu ya, saya ambil, nanti saya tunggu 2 jam itu kan sambil santai dulu di darat ngopi, terus turun lagi ambil lagi. Kalau sudah sekitar tengah hari barulah saya pulang, seperti itu ya sahabat channel Dakir. Nah setelah saya memberitahukan pada orang itu lokasi yang dapat banyak pada saat itu ikannya ya ternyata juga saya memberitahukan kepada orang yang salah ya sahabat channel. Orang yang salah itu seperti apa? Nah, pas pagi-pagi saya kan ke tempat lokasi ya, lokasi pemasangan jaring saya itu ya lumayan cukup jauh di dekat laut sana, Tegal Tike kalau di sini tuh ya. Pas pagi-pagi hujan gerimis, saya berangkat aja ke sana jalan naik motor odong-odong ya. Nah setelah saya nyemplung ke sawah itu ya sahabat channel Dakir, kan 5 kotak dari jalan itu kan 5 kotak. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya ya sahabat. Terus begitu saya angkat itu jaring yang saya pasang kan dikasih ciri ya, ada kayu gitu kan, ujung sini terus tengah terus beberapa kayu gitu. Begitu saya angkat jaringnya itu ikannya satu pun tidak ada ya. Terus keadaan jaring saya yang panjangnya itu 50 meter
itu menjadi jengkalan kurang lebih ada yang 1 meter, ada yang setengah meter, ada yang mungkin 3 meter masih. Singkat cerita jelasnya itu jaring saya dipotong-potong ya sahabat channel Zakir. Menjadi beberapa bagian dan diinjak-injak ke dalam lumpur. Seperti itu ya keadaannya. Nah, selama ini saya masang jaring di situ aman-aman saja. Saya berpikir ya, aman-aman saja saya mengambil setiap hari, alhamdulillah dapat 8 kilo, 5 kilo, 7 kilo gitu kan. Tapi setelah saya memberitahukan kepada seseorang yang kemungkinan memuji, pada awalnya menanya saya itu memuji, waduh Kang dapatnya banyak ya, pasang di mana Kang? Nah saya tunjukkan. Setelah kejadian itu besok paginya jaring saya itu dibilang rusak atau sudah terkoyak-koyak ya seperti itu ya. Ya saya akhirnya ya saya ambil saja itu jaringnya itu, saya gulung, saya masukin karung. Cuman saya berpikir alhamdulillah mungkin sebatas ini saya diberikan rezeki oleh Allah lewat jalan menjaring ikan ya seperti itu. Dan juga terbersit di pikiran saya sambil tersenyum ingat saya yang dulu-dulu itu nggak pernah rusak, nggak pernah ada yang sirik atau ngacak-ngacak ya jaring saya. Setelah saya kasih tahukan sama seseorang, akhirnya jadi rusak, hancur dan tidak bisa lagi digunakan karena terlalu pendek-pendek. Dan kalau saya untuk menyambungnya umpama seperti itu ya itu sudah susah nanti, terlalu banyak sambungan, pokoknya sudah nggak layak lah ya, karena di tengahnya juga sudah disobek itu jaringnya, itu tambangnya sudah diputus. Ya, alhasil saya stop ya, berhenti untuk mencari nafkah lewat menjaring ikan itu ya sahabatnya. Nah akhirnya saya pulang ke rumah, sampai rumah kan loh kok sebentar, biasanya kan tengah hari jam 11 kan seperti itu. Saya bilang ini jaringnya udah saya ambil, saya bilang sama keluarga ya, istri itu kan, karena kan nggak dapat uang ya, nggak dapat hasil, jaringnya diambil. Lah kenapa diambil, ini ada yang rusakin, ya sudahlah tidak apa-apa, toh juga dari beli jaring itu seharga 250.000, berapa bulan berapa uang yang kita sudah merasakan hasilnya, mungkin juga saya bilang jaringnya kecapean. Seperti itu ya, sambil bercanda tuh. Jadi ya sudah, untuk berinisiatif beli lagi pun akhirnya saya berpikir ya mudah-mudahan lah nanti kalau ada rezeki bisa beli lagi gitu. Nah, dan akhirnya kisah dalam arti saya mencari nafkah dengan cara menjaring ikan ya selesai sampai di situ ya sahabat. Nah, himbauan saya pada video kali ini untuk kita semua, khususnya diri saya sendiri ataupun sahabat channel Zakir, marilah kita belajar jangan suka syirik pada profesi orang lain ya, atau jangan syirik sama tetangga kita ya. Nanti itu di samping merugikan yang kita syiriki, juga kita itu kan sifatnya kurang bagus ya sahabat saya. Jadi apapun profesi dari orang lain, baik tetangga kita atau saudara, bahkan yang tidak kenal sekalipun, janganlah coba-coba kita berencana untuk menghentikan ikhtiar dari saudara kita ya sahabat ya. Karena mungkin dari zaman dulu sampai sekarang sifat syirik, hasud itu
pasti ada karena memang tugasnya iblis ya. Makanya kita harus selalu berlindung dari sifat-sifat tersebut dengan selalu kita menyebut ta'awudz ya, kalau tidak salah, yang berbunyi itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan. Itulah kurang lebih seperti itu ya artinya ya, karena mungkin kalau kurang jelas ya tanya sama Pak Kiai saja ya sahabat channel Dakhil. Poin pentingnya ialah mari kita selalu tersenyum tatkala melihat tetangga kita yang sedang ikhtiar. Cobalah kita untuk tersenyum, karena belum tentu kita bisa membantu dengan keadaan tetangga kita itu ya sahabat channel Dakhil. Jangan malah kita itu seolah-olah kesal ya di dalam hati, baik menunjukkan lewat sikap ataupun ya dengan cara-cara lain. Itu menurut saya pribadi ya kurang bagus ya sahabat channel Dakhil. Jadi mudah-mudahan sahabat channel Dakhil TV ini semuanya tidak memiliki rasa dengki di dalam hati, syirik ataupun hasud, karena itulah sifat-sifat yang harus kita hindari. Mungkinan cukup untuk kisah menjaring ikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya tidak menyudutkan siapapun ya, tidak menghardik siapapun. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.